Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pada kesempatan ini belajar tentang perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita yang merupakan materi pelajaran ekonomi kelas 11 SMA. Kita mulai dari pendekatan dalam penghitungan pendapatan nasional. Ada 3. Yang pertama, pendekatan produksi. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu pendekatan produksi, yaitu dengan menjumlahkan nilai produksi tiap-tiap sektor ekonomi atau dengan menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan. Badan Pusat Statistik pada tahun 2014 melakukan penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi yang terdiri atas 17 sektor ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, sektor pertanian, kehutanan, perikanan. 2. Sektor pertambangan dan penggalian. 3. Sektor industri pengolahan. 4. Sektor pengadaan dan gas. 5. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. 6. Sektor konstruksi. 7. Sektor perdagangan bebas dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. 8. Sektor transportasi dan pergudangan. 9. Sektor persediaan akomodasi dan makan minum. 10. Sektor informasi dan komunikasi. 11. Sektor jasa keuangan dan asuransi. 12. Sektor real estate. 13. Sektor jasa perusahaan. 14. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan sosial wajib. 15. Sektor jasa pendidikan. 16. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. 17. Sektor jasa lain-lain. Untuk menghindari perhitungan ganda dalam menghitung PDB dengan metode produksi, yang dijumlahkan adalah nilai tambah dari tiap-tiap sektor. Nilai tambah adalah sumbangan perusahaan terhadap produksi nasional. Penghitungan nilai tambah adalah biaya atau harga bahan baku output dikurangkan dari harga produk perusahaan atau input. Rumusnya adalah Y sama dengan P1 kali 1 plus P2 kali Q2 plus P3 kali Q3 sampai selanjutnya. Kita lihat, ini yang penting adalah value-nya atau nilai tambahnya. Kita lanjutkan. Nomor 2, yaitu pendekatan pendapatan, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan atas faktor produksi sebagai berikut. Yang pertama, upah atau gaji sebagai penerimaan bagi tenaga kerja. B. Sewa sebagai penerimaan bagi pemilik properti. C. Bunga sebagai penerima bagi pemilik modal. D. Laba sebagai imbalan atas kerjanya sebagai pengusaha yang di dalamnya termasuk dividen. Berdasarkan metode pendekatan pendapatan, besarnya pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi suatu negara selama 1 tahun. Pendapatan dari faktor produksi meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan laba. Untuk menghitung pendapatan nasional melalui pendekatan pendapatan memakai rumus Y sama dengan R plus W plus I plus P, di mana Y adalah yearly income atau pendapatan nasional dalam 1 tahun itu. R adalah rent atau sewa, yaitu balas jasa atas faktor produksi tanah. W wage atau upah, yaitu balas jasa atas faktor produksi tenaga kerja. I interest atau bunga, yaitu balas jasa atas faktor produksi modal. P atau profit, laba, yaitu balas jasa atas faktor produksi kewirausahaan. Sebagai contoh, diketahui data-data sebagai berikut dalam miliar rupiah. Ketika ada sewa tanah 30.000, ada upah 250.000, bunga modal 50.000, laba usaha 40.000. Hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan penerimaan atau pendapatan. Maka jawabnya adalah, masukkan rumus dulu, Y sama dengan R plus W plus I plus P. Y sama dengan R-nya kita cari, R adalah rent, sewa, kita cari sewa. Sewa 30.000, masukkan sewa. W wage adalah upah, kita masukkan 250.000. Terus I interest, bunga modal, kita masukkan 50.000. Yang terakhir P profit atau laba usaha, kita masukkan 40.000. Semuanya dijumlah menjadi Y sama dengan 370.000. Kita lanjutkan. Yang ketiga, dengan pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh para penerima pendapatan seperti rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Kita lihat cara menghitungnya, yaitu dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, di mana C
adalah pengeluaran masyarakat atau konsumen. I adalah investment atau pengeluaran pengusaha. G adalah government atau pengeluaran pemerintah. X itu ekspor. M adalah impor. Sebagai contoh, apabila diketahui data sebagai berikut dalam miliaran rupiah, jika pengeluaran konsumen sebesar 125.000, tingkat investasi 150.700, pengeluaran pemerintah 130.000, nilai ekspor 225.250, nilai impor 170.500, hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Maka jawabnya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Masukkan angkanya. Y sama dengan C konsumen 125.000, masukkan. I investment atau investasi, kita masukkan angkanya 120.700. G government pemerintah, kita masukkan pengeluaran pemerintah 130.000. X ekspor, kita masukkan nilai ekspornya 225.500. M impor, kita masukkan nilai impornya 170.500. Setelah dijumlah ketemu 405.700 plus 54.750, maka Y sama dengan 460.450. Baik, kita masuk kepada pendapatan per kapita. Selain menggunakan pendapatan nasional, tingkat kemakmuran rakyat dapat diukur dari pendapatan per kapita. Besarnya pendapatan per kapita sangat erat kaitannya dengan pertambahan penduduk. Pendapatan per kapita menunjukkan kemampuan yang nyata dari suatu bangsa dalam menghasilkan barang dan jasa dan kenikmatan yang diperoleh setiap penduduk. Hasil penghitungan pendapatan per kapita sebenarnya tidak dapat secara langsung digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Hal ini disebabkan pendapatan per kapita kurang memperhatikan aspek distribusi pendapatan. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama satu periode tertentu. Atau pendapatan per kapita dapat juga diartikan sebagai nilai atau jumlah suatu barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara selama satu periode tertentu. Secara matematis, pendapatan per kapita dapat dirumuskan sebagai berikut. Pendapatan per kapita adalah pendapatan domestik bruto atau PDB dibagi jumlah penduduk, atau jika menggunakan pendapatan per kapita atau PDB adalah pendapatan nasional bruto atau PNB dibagi dengan jumlah penduduk. Kita lanjutkan. Adapun Bank Dunia saat ini mengelompokkan negara-negara di dunia berdasarkan pendapatan per kapitanya menjadi 4 kelompok. A. Kelompok negara berpendapatan rendah, yaitu negara-negara yang memiliki PNB per kapita lebih kecil dari 1035 US dollar. B. Kelompok dengan berpendapatan menengah bawah, yaitu negara yang memiliki PNB per kapita antara 1036 US dollar sampai 4045 US dollar. C. Kelompok negara berpendapatan menengah atas, yaitu negara yang punya PNB per kapita sekitar 4046 US dollar sampai 12.535 US dollar. D. Kelompok negara berpendapatan tinggi, yaitu negara yang memiliki PNB per kapita lebih dari 12.535 US dollar. Sekarang bagaimana dengan Indonesia? Bank Indonesia telah menaikkan status Indonesia dari Lower Middle Income Country menjadi Upper Middle Income Country pada Rabu 1 Juli 2020. Kenaikan status tersebut diberikan berdasarkan asesmen Bank Dunia terkini. GNI per kapita Indonesia tahun 2019 naik menjadi 4.050 US dollar dari posisi sebelumnya yaitu 3.840 US dollar. Kenaikan status Indonesia tersebut merupakan bukti atas ketahanan ekonomi Indonesia dan kesinambungan pertumbuhan yang terjaga dalam beberapa tahun terakhir. Manfaat penghitungan pendapatan per kapita meliputi hal-hal berikut ini. A. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. B. Untuk mengetahui tingkat produktivitas suatu negara. C. Pedoman pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi. Baik, kita sekarang masuk kepada distribusi pendapatan nasional. Ada 2 tolok ukur untuk mengetahui pemerataan pendapatan. Yang pertama, rasio indeks Gini yang biasa disebut dengan koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan suatu negara. Angka koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Semakin kecil koefisien Gini, semakin merata distribusi pendapatannya. Semakin besar koefisien Gini atau mendekati 1, maka semakin tidak merata pendapatannya. Kita bisa melihat
Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan koefisien Gini seperti dalam tabel. Jika nilai koefisien Gini X sama dengan 0, berarti distribusi pendapatannya merata semua. Jika nilainya antara 0 sampai 0,4, berarti tingkat ketimpangannya rendah. Jika antara 0,4 sampai 0,5, berarti tingkat ketimpangannya sedang. Jika antara 0,5 sampai 1, berarti tingkat ketimpangannya tinggi. Jika nilainya 1, berarti tidak merata sempurna. Nilai rasio indeks Gini atau koefisien Gini dapat digambarkan dalam bentuk kurva yang disebut dengan kurva Lorenz, sebagaimana yang tampak pada gambar. Ini adalah kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva yang menunjukkan perbandingan persentase pendapatan yang diperoleh dengan persentase jumlah penduduk. Jika garis kurva Lorenz mendekati garis diagonal, maka distribusi pendapatan semakin merata. Artinya pendapatan nasional yang diterima oleh suatu negara dapat secara merata dirasakan oleh masyarakat. Sebaliknya, semakin menjauh garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tidak merata distribusi pendapatan. Kriteria Bank Dunia dalam menghitung persentase distribusi pendapatan. Menurut kriteria Bank Dunia yang menjadi patokan adalah 40% penduduk termiskin, kriterianya sebagai berikut. 1. Jika 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional, maka ketimpangannya tinggi. 2. Jika 40% penduduk termiskin menikmati 12% sampai 17% pendapatan nasional, maka ketimpangannya sedang. 3. Jika 40% penduduk termiskin menikmati lebih besar dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangannya rendah. Demikian pembelajaran pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.